Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPR Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum apakah boleh seseorang itu apabila misalnya mengalami kerontokan rambut atau kebotakan pada kepala, bolehkah melakukan transplantasi rambut atau melakukan cangkok rambut atau tanam rambut. Nah, jadi sebelum kita membahas pendapat ulama mengenai hal ini, kita akan mengenal lebih dahulu apa itu transplantasi rambut. Jadi transplantasi rambut atau cangkok rambut atau tanam rambut ini adalah salah satu prosedur yang dilakukan untuk mengembalikan rambut pada area kulit kepala yang mengalami penipisan hingga terjadi kebotakan. Kemudian operasi rambut dengan cara ini tersedia dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu operasi perluasan jaringan kulit kepala, atau bisa juga dengan operasi mengurangi kulit kepala, atau implan rambut. Nah, jadi tiga prosedur ini dalam operasi rambut ini dapat dikombinasikan satu dengan yang lain, atau bisa juga dilakukan sendiri-sendiri. Jadi itu tergantung dengan kondisi kepala masing-masing, jadi bisa disesuaikan. Ada dua jenis utama untuk melakukan transplantasi rambut ini. Yang pertama adalah follicular unit transplant atau FUT. Itu dilakukan dengan mengeluarkan potongan kulit dari area donor, lalu dengan mikroskop kulit donor dipisahkan menjadi unit folikel kecil yang berisi satu atau beberapa folikel rambut dan memasukkan unit ini ke area yang diinginkan. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan follicular unit extraction atau FUE. Dokter menggunakan alat kecil untuk mengeluarkan folikel dari donor, kemudian ditanamkan kembali. Nah, ini mungkin bisa menyebabkan ada beberapa jaringan parut tetapi tidak memerlukan jahitan. Nah, pertanyaan kita, mengapa beberapa orang harus melakukan transplantasi rambut ini? Jadi ini adalah salah satu prosedur bedah kosmetik atau bedah kecantikan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan. Biasanya hal ini dibutuhkan ketika seseorang mengalami kerontokan parah yang mengakibatkan kebotakan pada rambut. Misalnya disebabkan bisa karena diet atau karena stres, bisa juga karena penyakit atau karena ketidakseimbangan hormon, atau bisa juga ketika seseorang banyak mengkonsumsi obat-obatan atau terapi tertentu. Nah, kemudian siapa saja orang yang membutuhkan cangkok rambut? Jadi cangkok rambut ini terlepas dari jenis kelamin, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kemudian ada berbagai pertimbangan yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan cangkok rambut ini. Yang pertama adalah jumlah rambut yang sehat di kulit kepala yang akan dicangkokkan ke area yang dibutuhkan rambut. Jadi perlu diperhatikan berapa rambut yang bagus, yang sehat. Kemudian kemampuan menumbuhkan rambut di bagian kulit kepala yang menipis. Nah, jadi apakah kulit kepala yang rambutnya tipis ini bisa ada kemungkinan untuk tumbuh rambut apabila ditanam di tempat tersebut.
Nah, kemudian pilihan operasi pencangkokan rambut ini tidak dianjurkan kepada beberapa orang. Yang pertama adalah wanita dengan pola kerontokan rambut yang meluas di seluruh kulit kepala. Jadi kalau seluruh kepalanya bagian rambutnya rontok, maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal ini. Kemudian orang yang tidak memiliki cukup area rambut donor untuk ditransplantasikan, jadi rambutnya sedikit banget gitu, jadi tidak cukup kalau dibagi-bagi ke area yang lain. Kemudian orang yang memiliki bekas luka keloid di kepalanya, mungkin karena cedera atau karena operasi, karena hal tersebut mencegah rambut yang ditanamkan itu untuk tumbuh. Kemudian orang yang rambutnya rontok karena pengobatan seperti kemoterapi. Nah, ini juga tidak disarankan karena mungkin hasilnya tidak akan bisa maksimal. Kemudian bagaimana prosedur cara transplantasi ini? Jadi cara transplantasi ini setidaknya kata para dokter itu memakai waktu sekitar 4-8 jam. Jadi semakin banyak jumlah rambut yang ditanam, maka akan semakin lama juga operasi ini akan berlangsung. Jadi caranya adalah mungkin seseorang yang menjalani operasi tersebut akan dibios lokal supaya kulit kepalanya itu mati rasa. Bahkan ada beberapa juga pasien yang diberikan obat penenang dalam dosis yang rendah agar dia merasa rileks. Nah, kemudian prosesnya dokter akan mencabut rambut sehat dengan memotong selembar kulit dari kulit kepala. Kemudian dapat juga dokter melakukan tanam rambut dengan mengambil helai rambut satu persatu agar hasilnya itu terlihat alami. Nah, kemudian pemulihan setelah operasi tanam rambut ini, kebanyakan para pasien itu melaporkan hal ini bisa dilihat hasilnya setelah 6-9 bulan setelah tanam rambut itu dilakukan. Bahkan ada yang mencapai 12 bulan, jadi setahun baru kelihatan hasilnya. Lama waktu ini mencakup bahwa saat rambut itu ditanam itu bisa mengalami pada 1 atau 2 bulan fase pertama itu kerontokan. Nah, ini walaupun rontok ini dibilang normal, ini termasuk normal karena dia nanti akan tumbuh kembali. Jadi hal yang disarankan dokter adalah ketika mengalami kerontokan itu yaitu dengan memakai atau mengkonsumsi obat-obat yang bisa mencegah kerontokan rambut. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas tinjauan fikih mengenai hal ini, apakah diperbolehkan atau tidak mengenai pencangkokan rambut ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita telah mengetahui tadi bagaimana dan apa fungsi dari transplantasi rambut. Kemudian kita akan membahas bagaimana pandangan fikih Islam mengenai transplantasi rambut atau pencangkokan rambut ini. Sebenarnya prosedur transplantasi rambut ini merupakan salah satu masalah muasarah atau masalah modern yang merupakan solusi terakhir bagi orang-orang yang mengalami masalah kebotakan. Dalam kajian fikih kita tidak menemukan salah satu dalil spesifik yang melarang dari tindakan ini, namun terdapat kisah seorang Bani Israel yang dia itu berpenampilan botak. Kemudian dia memintakan permintaan kepada malaikat untuk mendapatkan rambut yang indah agar tidak dipandang hina. Kisah ini diriwayatkan oleh
Abu Hurairah dalam sebuah hadis, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna salasatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Faba'asa ilaihim malakan fa'atal abras faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu anni alladhi qad qadaranin nasu bihi. Qala famasahahu padahaba anhu qadrahu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan." Sesungguhnya ada 3 orang Bani Israel, yaitu penderita penyakit lepra, orang yang berkepala botak dan buta. Kemudian Allah Ta'ala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama yang menderita penyakit lepra dan bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?" Ia menjawab, "Rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan banyak orang ini hilang dari diriku." Maka diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia rupa yang bagus dan kulit yang indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Dr. Saleh bin Muhammad Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Jarahah At-Tajmiliyah, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah menjadi hujjah atau dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada larangan kepada seseorang untuk berpenampilan yang botak misalnya untuk mendapatkan rambut yang indah agar dia terhindar dari salah satu aib. Jadi mempunyai rambut yang indah itu merupakan salah satu nikmat dan diidamkan oleh setiap manusia. Karena itulah tidak ada salahnya apabila seseorang berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, menanam rambut ini berbeda dengan menyambung rambut. Kalau menyambung rambut ada larangan yang jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, la'anallahu al-wasilata wal mustausilata. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Ya, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan hadis ini bahwasanya wadhahir annal muharram innama huwa waslu sya'ri bisya'ri lima fihi minat tadlis wa isti'malil mukhtalaf fi najasatihi wa ghairi dalika wa la yuhramu li adami hadhil ma'ani fiha wa husulul maslahah min tahsinil mar'ah li zawjiha min ghairi mudarratillahi wallahu a'lam. Nah, pendapat yang kuat bahwa yang diharamkan itu menurut Ibnu Qudamah adalah menyambung rambut dengan rambut karena terdapat tadlis atau penipuan atau menggunakan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh ulama tentang hukum najis atau sucinya. Nah, adapun selain itu maka tidak diharamkan karena tidak mengandung makna tadlis dan najis. Juga ada maslahat, yaitu untuk mempercantik diri ke hadapan suaminya jika itu perempuan dan tidak akan mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri. Hal ini juga merupakan fatwa dari Syekh Muhammad Al-Saleh bin Saleh Al-Utsmain rahimahullah tentang terapi implantasi rambut ini. Beliau diberi pertanyaan, kemudian beliau menjawab, tatimmu zira'atu as-sa'ri al-musabu bis-sal'i wa dhalika bi akhdhi asy-sya'ri min khalfir ra'si wa zara'uhu bil makanil musab fahal yajuzu zalika. Terdapat terapi penanaman rambut dengan sempurna terhadap seseorang yang mengalami kebotakan, yaitu dengan cara mengambil rambut dari bagian belakang kepala dan menanamkannya pada bagian kepala yang botak. Apakah hal itu diperbolehkan? Beliau menjawab hukumnya boleh, karena ini adalah termasuk mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan aib. Jadi tidak termasuk mempercantik diri atau tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena memang rambut ini sudah ada gitu, kemudian terus hilang, rontok, lalu kita kembalikan kerontokan tersebut. Namun perlu kita garis bawahi bahwasannya menanam rambut atau cangkok rambut ini yang diperbolehkan ulama ini adalah mesti menggunakan bagian dari rambutnya sendiri, jadi bukan menggunakan rambut orang lain, karena rambut manusia itu tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk orang lain, karena alasan bahwasanya seluruh anggota tubuh manusia itu dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' bahwasanya tidak boleh menjual rambut manusia, baik yang ditempel atau yang dipotong. Begitu juga Dr. Saleh bin Muhammad Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya menanam rambut ini adalah salah satu obat untuk kebotakan yang merupakan kecacatan fisik atau emosi gitu. Jadi kalau seorang merasa rendah diri maka diperbolehkan. Jadi secara psikologis diperbolehkan untuk menghindari dampak negatif dari hal tersebut. Nah, jadi hal ini diperbolehkan oleh para ulama selama tidak mempergunakan rambut orang lain, tapi mempergunakan rambut sendiri dengan alasan bahwasanya hal ini adalah untuk memperbaiki aib, bukan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana menutup aib dari kebotakan rambut ini jika menggunakan misalnya wig atau rambut palsu. Apakah hal itu juga diperbolehkan oleh para ulama atau tidak? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah mengetahui tadi bahwasanya kebotakan rambut atau rambut yang rontok itu bisa diganti atau diulang kembali penumbuhannya itu dengan melakukan transplantasi atau cangkok rambut atau tanam rambut, dan sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya hukumnya boleh selama tidak menggunakan rambut orang lain dan dengan tujuan untuk memperbaiki aib gitu. Kemudian metode ini atau prosedur ini memerlukan tadi jangka waktu yang panjang, kemudian mungkin biaya juga yang tidak sedikit. Ada cara lain yang lebih praktis, yang lebih ringkas untuk menutup kebotakan ini, misalnya dengan menggunakan wig atau rambut palsu. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang lebih fleksibel, lebih gampang untuk digunakan ketika seseorang mengalami kebotakan. Nah, namun sebelum kita misalnya memakai atau mempergunakan hal ini, perlu kita lihat bagaimana hukum penggunaan wig ini menurut fikih Islam. Yang pertama, pendapat ulama mengatakan bahwasanya penggunaan wig ini adalah hukumnya haram gitu. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu di musim haji, beliau berkata di atas mimbar sambil memegang seikat rambut atau sambungan rambut wig yang ada di tangan beliau, di tangan yang diambil dari tangan para pengawalnya. Beliau mengatakan, "Aina ulama'ukum? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an misli hadhihi wa yaqulu innama halakat banu Israila hina ittakhadha hadhihi nisa'uhum." Di mana para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang seperti ini. Beliau bersabda, Bani Israel binasa karena wanita-wanita mereka memakai yang seperti ini. Nah, para ulama juga berpendapat bahwasanya penggunaan wig itu termasuk menyambung rambut. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi mengatakan bahwa orang yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la'anallahu alwasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, dan Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang meminta ditato. Jadi ulama ini berargumen bahwasanya penggunaan wig itu termasuk salah satu dari waslu sya'ri atau menyambung rambut. Jadi ketika waslu sya'ri menyambung rambut itu diharamkan, maka menggunakan wig itu juga ikut diharamkan. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya menggunakan wig untuk menutupi kebotakan itu hukumnya boleh. Hal ini seperti pendapat Imam Said Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, salah seorang mufti di Hadramaut. Beliau mengatakan bahwasanya inna labsal barukah laisa minal wasli alladhi la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ilathu wa qad jaa'a anis salaf ma yufidu dzalika. Qadru ya Abdul Razzaq bil Musnaf an Ibnu Jirais qala ata idza wada'at mar'ah ra'saha ala ra'siha sya'ran bighairi waslin fatada'athu idza qamat ila sholati fa innahu muhdis. Wa ruwiya Abdul Razzaq aidan an Ibni Uyainah an Mansur an Ibrahim qala la ba'sa an tada'al mar'atu ala ra'siha asy-syi'ra bighairi waslin. Sungguh, kata beliau, pemakaian wig atau rambut palsu itu bukan termasuk dari persoalan wasal, yaitu menyambung rambut yang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama salafus saleh telah memberikan penjelasan mengenai hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musnadnya. Beliau mengatakan dari Ibnu Jurais, ia berkata bahwa Atta menjelaskan, apabila seseorang wanita meletakkan rambut di atas kepalanya tanpa menyambungnya, maka hendaklah ia menaruhnya jika ia ingin mendirikan sholat, karena hal itu adalah barang yang menyebabkan hadas. Nah, jadi hanya cukup dilepas atau dicopot ketika hendak sholat. Kemudian Imam Abdul Razzaq juga kembali meriwayatkan nas yang berasal dari Ibnu Uyainah yang berujung kepada Ibrahim, tidak apa-apa bagi wanita meletakkan rambut palsu atau wig di atas rambut aslinya selama ini tidak disambung. Jadi mereka mengatakan bahwasanya penggunaan wig itu bukanlah menyambung rambut, karena itulah hal ini diperbolehkan menurut mereka. Kemudian Imam Abu Ashbal Hasan Al-Zuhairi, beliau juga mengatakan bahwasanya memakai wig itu dengan tujuan berhias diri untuk suaminya itu adalah perkara yang mubah, artinya boleh, sekaligus menerapkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya agama itu adalah nasihat dan aku lebih utama untuk menasihati diriku sendiri daripada orang lain. Jadi ini mengatakan hukumnya boleh. Begitu juga Syekh Ibnu Utsmain, beliau mengatakan bahwasanya ketika ditanya bolehkah memakai wig, beliau juga mengatakan boleh ketika mengalami kerontokan rambut. Namun perlu disadari bahwasanya penggunaan wig ini bukanlah berarti sama dengan rambut asli. Jadi kalau misalnya ketika kita berhaji atau berumroh, bertahalul, itu tidak bisa dengan memotong rambut yang di wig gitu. Jadi harus memotong rambut yang asli. Atau ketika kita berwudu, itu tidak boleh menyapu rambut yang ada di wig, tapi harus menyapu rambut yang ada di kepala. Jadi bukan
sebagai pengganti rambut yang asli. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah membahas bagaimana hukum menyambung atau menanam kembali rambut yang telah rontok dan pendapat-pendapat ulama. Begitu juga dengan penggunaan wig apabila ingin menutupi kebotakan atau tipisnya rambut yang berada di kepala kita. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.